Mau foto ya? Apa? Mau Foto foto lagi? Hah? Jangan takut, saya nggak mau foto. Asal jangan tembak ya. Foto. Wah, waduh. Selamat dalam dasar fotografi. Selamat menyaksikan. Dan hai teman-teman, berjumpa lagi di dalam mata kuliah fotografi. Tahu nggak fotografi? Apa itu fotografi? Nggak tahu? Fotografi itu adalah dari kata foto dan grafi. Tapi dari dasarnya dari bahasa Yunani. Tahu nggak? Bahasa Yunani itu dari bahasa apa? Nggak tahu lagi. Yaitu foto dan grafo. Nah, kalau kita gabungan apa teman-teman? Gak tahu? Oke, akan saya sedikit menjelaskan ya. Nah, kalau kita bahas yang namanya fotografi, kalau kita ngomong yang namanya foto adalah cahaya, grafo adalah grafik atau melukis. Nah, gimana? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sudah tahu kan? Nah, itu yang namanya fotografi. Jadi, kalau kita gabungkan foto dan grafo, melukis di cahaya. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Biasanya suka foto kan? Bener kan? Memotret itu banyak gaya. Nih kayak gini gayanya. Gimana? Udah cakep kan? Wah, atau mungkin gini. Gimana? Cukup menarik kan? Silahkan ekspresikan gayamu di dalam fotografi. Karena fotografi kalau kita pecah lagi di dalam materinya, yaitu tentang pengambilan gambar. Yang pertama adalah dari settingan. Settingannya menggunakan segitiga exposure. Segitiga exposure. Apa yang namanya segitiga exposure itu? Tahu enggak? Apa itu? Oke, kalau belum tahu, ayo kita belajar bareng ya. Segitiga, membentuk segitiga diawali dari diafragma. Diafragma itu adalah suatu bukaan. Kalau teman nggak tahu, dah gini aja. Teman-teman tahu jendela enggak? Jendela. Itu jendela. Nah, kayak gitu ya. Nah, jendela itu seperti kita membuka. Misal bukaannya jendela, ya kan? Semakin membuka lebar, apa yang terjadi teman-teman? Apa? Benar, banyak cahaya. Jadi ibaratnya itu bukaan lebar-lebar seperti jendela itu. Ibaratnya seperti apa lagi? Seperti mata. Tahu mata? Ini matanya. Ini adalah mata. Ini adalah matanya. Mata untuk diafragma. Seperti gini teman-teman. Teman-teman jalan-jalan di pantai, terasa panas. Jadi nanti akan melihat mata ini akan melotot melihat sesuatu. Jadi apa yang terjadi? Harus melebarkan mata kita. Nah, kalau malam hari gimana teman? Apa yang terjadi? Pasti kita kurang cahaya. Yang terjadi kita akan harus mencari sumber cahaya tersebut. Jadi kalau kita bahas yang namanya diafragma, itu adalah harus kita tentukan antara bukaan cahaya, ya harus kita lihat berapa besar bukaannya. Misal kita punya dasarnya, kalau misal dari nilainya F itu apa?
diafragma. Kita kasih nilainya 2. 2. Ya 2 ya. Nilainya 2. Jadi kalau nilai 2 berarti bukaannya lebar-lebar. Ya, seperti mana kita melebar-lebar atau jendela kita buka semakin melebar, ya. Nah, itu dasarnya dari situ. Maka kita harus perhatikan diafragma. Semakin diafragma kita kecilkan nilainya, maka semakin besar bukaannya, semakin besar, makin besar gitu. Dan misal kita kecilkan, misal kita kasih nilainya F8, maka dia semakin mengecil lah. Ini lah itu ya. Jadi sekarang tahu ya, itu dari diafragma. Terus apa lagi yang harus kita pelajari lagi dari segitiga exposure? Ada lagi, yaitu kita bahas yang namanya speed atau kecepatan. Maka kecepatan ini juga berpengaruh, teman-teman. Berpengaruh di mana? Nah, kita harus ketahui bahwa kecepatan kita mungkin mengambil gerakan yang cepat, seperti gerakan motor GPR. Ya. Itu bagaimana biar nanti bisa terekam? Maka kita harus perhatikan kecepatannya. Kalau manusia kita ketahui kecepatannya cukup, kita kasih 60. Kalau kecepatan dengan kecepatan motor GP kita bisa kasih sampai ribuan. Kenapa? Karena kita mengambil kecepatannya ini loh, yang sangat cepat, maka dia akan terekam langsung seperti padat ya. Nah, ini loh yang kita pelajari. Ya, gimana? Asik kan? Ya, ini yang perlu kita kerjakan untuk memotret. Udah paham kan untuk pengambilan? Sekarang kalau kita sudah bahas yang namanya diafragma, kecepatan, yang terakhir apa? ISO. Nah, tahu ISO? ISO adalah standar untuk ruang tajam. Ruang tajam ini sangat kita perlukan, teman-teman. Kenapa sangat perlukan? Kita lihat daerah kita ini, sekeliling kita, ya kan? Kalau sekeliling kita ini kurang cahaya, apa yang terjadi? Mungkin kita di ruangan bebas, atau di dalam ruangan, atau mungkin kita di bawah terik matahari. Nah, ini harus kita perhatikan, karena ISO ini adalah memberikan hasil sesuai dengan pencahayaan. Misal pencahayaan pagi hari ya, mungkin teman-teman bangun tidur mau mengambil foto. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena apa? ISO itu harus kita setting. Berapa indikatornya ya kalau pagi hari ya? Oh iya, pagi hari itu kita kasih standar 100 sampai 200 ya. Nah, itu disitulah ya teman-teman settingan yang harus diperlukan di dalam suatu pengambilan. Nah, kalau banyak cahaya bagaimana? Ada nambah cahaya. Berarti kita harus memberikan tambahan nilainya, kasih pagi 100 sampai 200. Kalau banyak cahaya atau mau nambah cahaya lagi bagaimana? Ya kita kurangi lagi ISO-nya gitu kan. Nah, tapi kalau malam hari bagaimana teman-teman? Malam hari apa yang terjadi? Kalau kita ISO-nya sama, gelap gulita karena kepekaan cahaya kurang. Nah, kita harus kasih ISO-nya sekitar 800 sampai 1000-an. Karena kalau malam hari, ya kan? Lah inilah yang kita bahas kali ini teman-teman ya. Oke, gitu kan? Nah, asik gak? Wah, asik dong. Nah, sekarang Anda sudah bisa belajar dasar dari fotografi. Ya, itu yang kurang lebihnya yang saya sampaikan.
Baik teman-teman, mungkin itu dari pembahasan yang sangat singkat, jelas, dan padat ini. Jadi teman-teman, terima kasih telah bergabung di dalam kuliah yang mengasihkan di dalam fotografi kali ini. Oke, mungkin itu dari saya, Teguh Setiadi, dosen Stekom Grafis. Baik, mungkin itu yang saya jelaskan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.